Upaya memperkuat ketahanan pangan desa terus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Tunas Jaya di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Bermani Uluraya, Kabupaten Rejang Lebong. Melalui pengembangan sektor pertanian produktif berbasis potensi lokal, BUMDes Tunas Jaya menunjukkan peran aktif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Program usaha yang dijalankan berfokus pada budidaya tanaman pangan, khususnya cabai dan jahe. Kedua komoditas ini dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang baik, serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian menjadi salah satu prioritas utama dalam menjalankan program ketahanan pangan tersebut. Tanaman yang dikembangkan termasuk dalam kategori palawija, yakni tanaman pangan yang umumnya ditanam pada lahan kering dan memiliki kebutuhan air yang relatif rendah. Kondisi ini menjadikan budidaya cabai dan jahe sebagai pilihan tepat bagi masyarakat Desa Bangun Jaya. Melalui pengelolaan yang terencana, lahan yang sebelumnya kurang produktif kini mampu menghasilkan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi. Program ketahanan pangan yang dijalankan BUMDes Tunas Jaya juga memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Kegiatan budidaya melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga membuka peluang kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan warga. Pemirsa RNTV, jumpa lagi bersama kami, tim Media Revolusi. Kali ini saya berada di lokasi penanaman jahe di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Bermani Uluraya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya bersama Bapak Arpan selaku Direktur BUMDes dari Tunas Jaya. Beliau akan menjelaskan program-program kerja yang berjalan, yang mana dalam pantauan kami hasil tanam maupun lokasi tanam itu sudah sangat bagus dan sesuai dengan harapan yang diamanakan oleh pemerintah melalui pihak BUMDes. Nama saya Arpan Effendi, saya pengurus Ketua BUMDes Desa Bangun Jaya, Tunas Jaya. Di sini kami dari pihak BUMDes mengelola dari dua macam yang kami tanam. Yang pertama cabai, penanaman cabai, yang mana posisi penanaman cabai ini telah berbuah lah Pak, istilahnya menghasilkan itu kurang lebih sekitar 600 kilo Pak. Nah, mungkin untuk minggu-minggu berikutnya itu masih ada Pak panen-panen berikutnya, tapi istilahnya kalau untuk perkiraan mungkin 1 ton atau lebih mungkin bisa, tergantung dengan harganya Pak. Nah, terus yang kedua kami juga melakukan penanaman jahe Pak. Penanaman jahe yang mana kami tanam itu sekitar bibit sekitar 1,5 ton, yang mana sudah kami laksanakan. Inilah lahannya, ini berada di dua lahan. Ini lahan pertama kami tanam dan sisa dari sini sudah kami tanam di lahan kedua. Untuk lahan sendiri kan terbagi menjadi dua tempat Pak. Untuk cabai itu berada di dusun mana itu Pak? Ya, untuk penanaman cabai kita masih di dusun 1 Pak, dusun 1 Desa Bangun Jaya. Sedangkan jahe pun juga itu di dusun 1. Kenapa tidak di dusun 2? Karena memang kita mempunyai lahan persis pas di dusun 1 dan strategis lah Pak, istilahnya bisa tanam lah, dimanfaatkan dan dekat dengan jarak desa, karena kita istilahnya jangan sampai maling, yaitu kan kemalingan atau yang lainnya lah Pak. Bisa mudah dikontrol lah. Untuk pengelolaan sendiri Bapak Arpan untuk mempercayakan ini kepada petani langsung atau kepada kelompok-kelompok tani Pak Arpan? Nah, kami di sini Pak, ini kan kita pakai sistem sewa lahan. Yang pertama memang kita melibatkan masyarakat dan juga kelompok tani, tapi sifatnya kan Pak pekerja. Di sini kan pekerja mungkin kita misalnya mulai dari tanam, mulai dari proses pembedengan itu kita melakukan upah kepada masyarakat lah. Bayangan dari Pak Arpan sendiri untuk penanaman cabai dan jahe ini berapa untuk omset maupun penghasilan ke depannya kira-kira Pak Arpan? Sebenarnya kalau kita lihat Pak, baik cabai ataupun jahe sebenarnya peluang untuk menghasilkan itu bagus Pak, tapi kita terkendala banyak faktor. Yang pertama faktor alam, yang kedua memang harga pasaran, harga jual di pasaran Pak. Terkadang kita hasil
cukup luar biasa, tapi di harga pasar itu rendah Pak. Jadi untuk hasil terakhirnya atau akumulasi hasilnya itu Ke pasaran itu kan Pak. kurang. Kehadiran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal menjadi bukti bahwa desa mampu mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri demi pembangunan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Nopendri. Saya dari kelompok tani Desa Bangun Jaya untuk pengelolaan lahan BUMDes Tunas Jaya, daerah Desa Bangun Jaya. Inilah lahannya, dari mulai pengolahan, alhamdulillah sudah mendapatkan hasil. Alhamdulillah hasil sudah mencapai 600 kilo, tapi belum sampai habis. Itu untuk panen pertama Pak ya, 600 kilo Pak ya. Guyur Pak, Ya. bertahap, panennya bertahap Pak. Tiap minggu satu kali seminggu panen. Untuk dari 600 kilo itu nanti dijual ke pasar itu bisa mendapat penghasilan berapa itu Pak? Kadang-kadang tergantung Pak, kadang-kadang tergantung masalah harga. Kita nggak tahu harga kan. Kalau alhamdulillah kalau masalah cabai sudah maksimal kan, tapi kalau harga kita nggak bisa kasih tahu Pak, sebab harga ini pasar kan, Menentukan. nggak bisa menentu. Nah, Untuk lahan cabai sendiri itu dibagi berapa tempat itu Pak Nopendri? alhamdulillah cabai ini 2 tempat Pak, karena di sini nggak terlalu lebar kan. Ya, udah ada satu lagi lahan Pak, Untuk luas wilayah lahan berapa hektar? hampir setengah hektar lah Pak. Dari setengah hektar yang kita tanamin itu berapa jumlah bibit yang kita tanam itu Pak? Hampir lebih kurang 5.000-an batang. 5.000 batang ya. Dari 5.000 batang besar untuk penghasilan untuk PAD sudah lumayan mungkin Pak ya. Alhamdulillah Pak udah ada. Untuk penanaman cabai sendiri jenis apa yang kita pilih ini? Ini bibitnya Tangguh Pak, Tangguh F1 bibitnya. Oke pemirsa, sudah kita dengarkan penjelasan dari kelompok tani Bapak Nopendri dan pantauan dari tim Media Revolusi, lokasi maupun lahan terpantau bagus, pengelolaan dikelola dengan baik dan hasil panen pun lumayan melimpah. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kita di RNTV Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.